Di Bali, umat Hindu dituntut upacara setiap hari. Ada hari-hari raya besar juga setiap berapa bulan. Intinya kita berdoa setiap hari pakai canang dan prasarana lainnya itu setiap hari. Tetapi ini mirisnya satu sekarang. Dulu bahan-bahan untuk membuat canang itu ada di alam. Kita berdampingan dengan alam. Hidup kita di samping kanan kiri kita masih ada sawah, hutan. Kita bisa metik daun pisang, bunga, bisa kita ambil sendiri untuk keperluan kita berdoa. Tetapi sekarang enggak, sekarang sudah dari dulu juga kita masyarakat hidup di perkotaan dan zaman sudah berubah. Kita nggak bisa lagi, tidak ada waktu untuk bikin sendiri, untuk mencari bahan sulit juga. Intinya kita beli dari dagang yang menyediakan, tetapi harganya kan makin lama makin meningkat ya. Harga bahan-bahan bunga dan daun pisang dan dupa dan lainnya pasti akan meningkat sesuai dengan peningkatan harga-harga bahan pokok lainnya. Dan kita tahu peningkatan harga bahan pokok itu nggak sebanding dengan peningkatan gaji atau UMR di negara kita, nggak sesuai. Apalagi semakin lama tidak berimbas ke harga saja, tetapi juga karena kita melakukan persembahyangan setiap hari dengan sarana-sarana dupa, canang segala macam, itu menumpuk sampah juga. Jadi sampah makin lama makin banyak. Tuntutan kita juga untuk membeli sarana semakin ya terasa juga, lama-lama terasa juga kita mengeluarkan yang awalnya mungkin dulu sangat murah. Tetapi bayangkan kenaikan harga bahan pokok itu, misalkan sudah berapa ratus persen dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kenaikan upah minimum kerja kita cuma jauh berbanding, kenaikannya sangat jauh lebih sedikit. Artinya miris kita. Saya nggak menyalahkan orang Bali, saya beragama Hindu juga, saya tidak menyalahkan agama Hindu, khususnya agama Hindu di Bali, karena memang sarana-sarana upacara di Bali ini yang energi spiritualnya, ada teman saya spiritual juga, dia bisa merasakan bahwa sarana-sarana yang digunakan di Bali itu energinya berbeda. Misalkan sarana-sarana semua ini dilakukan bukan di Bali, itu mungkin berbeda lagi energinya. Jadi saya yakin semua yang sudah ditradisikan dari terdahulu kita ini pasti ada fungsi dan ada energi, yang ada sesuatu lah yang mungkin kita nggak sampai ke sana nalarnya, tapi semesta bisa merasakan. Intinya yang jadi mungkin pesan ke orang-orang, janganlah kita ego dengan
harus upacara besar-besar, harus dengan sarana yang mewah, wah, dan segala macam. Coba kita kembali ke basic dulu, apa sih yang sebenarnya diperlukan. Kalau misalkan diperlukannya hanya sarana yang ini saja, artinya dasar-dasar saja, itu saja yang sudah kita penuhi, itu sudah cukup, ya sudah, itu saja, nggak usah lagi kita melebih-lebihkan. Untuk yang ada dananya, ada materinya, silakan, tapi apa akan lebih baik, akan lebih bijak jika kita berhemat energi, berhemat keuangan. Yang penting ketulusan kita menjalani spiritual itu masalah energi. Jadi kalau sarananya wah, tapi energi di dalamnya yang dikeluarkan tidak dengan rasa pamrih, tidak tulus, pasti berbeda dengan kita bersembahyang cukup dengan dupa dan mungkin bunga yang kita petik di halaman, tapi energinya tulus dan baik. Menurut saya, yang saya yakini, pastinya nantinya akan berbalik ke kita jauh lebih bagus lagi.